Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang tidur kembali menemani istirahat Anda dengan cerita-cerita horor dan menarik yang bisa mengantarkan tidur kalian lebih nyenyak, lebih dalam, dan pastinya membuat tidur kalian lebih sehat. Bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa terus mendengarkan cerita-cerita dari Menjelang Tidur. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan satupun cerita dari Menjelang Tidur, karena Menjelang Tidur akan menceritakan hal-hal horor yang akan membuat kalian takut. Selamat mendengarkan. Parkiran yang ganjil. Ellen adalah mahasiswa sebuah kampus negeri di Semarang. Pada suatu siang, ia ada urusan di rektorat. Ia memarkir kendaraannya di parkiran sebelah gedung rektorat. Ketika hendak meninggalkan motornya untuk pergi ke dalam gedung rektorat, Ellen bertemu dengan seorang perempuan berusia sekitar 30-an tahun dengan pakaian kebaya lengkap dengan sanggulnya. "Mbak?" Perempuan itu memanggil Ellen. Ellen berhenti dan mendekati perempuan itu. "Ibu memanggil saya?" tanya Ellen. "Iya," kata perempuan itu. "Mau tanya, toilet di mana ya?" "Itu, Bu, dekat tempat sampah besar itu," kata Ellen sembari menunjuk ke arah kamar mandi. "Oh, terima kasih," ucap perempuan itu lalu pergi ke kamar mandi. Ellen pun segera masuk ke gedung rektorat. Setelah semua urusannya di rektorat itu selesai, ia tidak langsung pulang. Ia hendak menuliskan laporannya terlebih dahulu. Nanggung dan mumpung ingatannya masih hangat, begitu pikir Ellen. Untuk itu, ia duduk terlebih dahulu di salah satu sisi gedung dan mulai menggelar laptopnya. Akhirnya selesailah laporannya Ellen. Ia pun berniat pulang dan kembali ke parkiran gedung rektorat untuk mengambil motornya. Ketika itu jam menunjukkan pukul 17.00 lebih. Matahari pun mulai tampak sudah semakin condong ke arah barat. Banyak cerita tentang pantangan melewati tempat parkiran gedung rektorat kampus selepas senja. Tetapi peringatan itu nampaknya tidak didengar Ellen. Dia terpaksa bukan hanya melewati, tetapi memasuki parkiran itu karena harus mengambil motornya yang masih terparkir di sana. Parkiran di kampus Ellen itu memang dikenal angker. Lokasi itu seringkali dianggap sebagai salah satu titik bagi mereka yang ingin menguji nyalinya. Pernah suatu hari, ada dua karyawan rektorat yang pulang malam dan hendak mengambil motornya di sana. Mereka melihat ada sosok perempuan di balik kaca dengan pakaian kebaya lengkap dengan kondenya. Esoknya, kejadian itu tersebar ke seluruh penjuru kampus. Hal itu membuat seluruh mahasiswa, karyawan, dan dosen dianjurkan untuk pulang sebelum hari gelap agar terhindar dari peristiwa menakutkan semacam itu. Tetapi Ellen adalah gadis tomboy yang tidak begitu peduli dengan cerita-cerita seperti itu. Ia sampai parkiran tersebut ketika azan maghrib berkumandang.
Suasana sudah agak gelap. Sambil berusaha menyalakan motornya, Ellen memandang ke arah gedung rektorat di sebelah parkiran itu. Tampak sunyi, terlebih kalau malam hanya beberapa lampunya yang menyala. Suasananya benar-benar sunyi dan sepi sekali, karena sejak kejadian yang menimpa dua karyawan itu, tidak ada yang berani datang ke parkiran itu saat hari sudah mulai gelap. Ellen pun memacu motornya. Sebelum pulang, Ellen singgah sebentar untuk membeli makanan. Ketika hendak membayar makanan yang dipesan, ia menyadari kalau kunci kamar kosnya yang seharusnya ada di saku celananya ternyata tidak ada. Kunci itu juga tidak ditemukan di dalam tas, saku jaket, maupun kantong lain di tempat ia biasa menyimpan sesuatu. Ellen pun kemudian mengingat-ingat, tampaknya ada bunyi dentingan seperti logam jatuh saat ia mengambil kunci motor di parkiran rektorat tadi. Ia pun memutuskan kembali ke parkiran rektorat kampusnya. Ellen menghentikan motornya di dekat parkiran itu. Kemudian ia memulai memasuki area tempat parkir. Hari sudah semakin gelap. Cahaya rembulan tampak remang-remang. Ellen berusaha mencari di mana kunci kamarnya dengan bantuan senter di HP-nya. Tiba-tiba ada suara memanggilnya. Suara seorang perempuan. "Mbak," kata perempuan itu memanggil Ellen. Ellen merasa mengenali suara perempuan itu. "Oh, ibu, ada apa ya?" tanya Ellen merasa heran dengan perempuan yang berpakaian kebaya dan berkonde itu. "Maaf, mau tanya toilet di mana ya?" kata perempuan itu. "Loh, bukannya tadi siang sudah saya beritahu ya? Itu Bu, dekat tempat sampah yang besar itu." Ellen menunjukkan kamar mandi seperti yang ia lakukan tadi siang. "Oh, terima kasih," kata perempuan itu sebelum berjalan ke arah kamar mandi. Ellen memandang perempuan itu. Ia merasa penasaran dengan perempuan itu. Menurutnya, gaya berpakaian perempuan itu agak aneh untuk zaman sekarang. Ellen juga merasa heran dengan sikap perempuan itu. Malam itu ia muncul di lokasi yang sama persis seperti tadi siang dan menanyakan pertanyaan yang sama. Rasa penasarannya membuat Ellen terus mengawasi perempuan itu dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, perempuan itu tampak masuk ke dalam kamar mandi. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi pun sudah terbuka. Ellen terkejut luar biasa. Di bawah cahaya rembulan yang remang-remang, ia melihat sesosok perempuan itu berjalan tertatih-tatih dengan kepala terkulai dan konde yang berantakan. Pakaiannya compang-camping tidak karuan. Kondisinya sangat berbeda dengan ketika bertemu dengannya tadi. Bulu kuduk Ellen meremang. Ketakutan mulai meresap ke tubuhnya. Dari jauh ia melihat perempuan itu berjalan dalam diam. Wajahnya terlihat pucat. Matanya melotot memandang Ellen yang berdiri ketakutan. Bibir perempuan itu kebiru-biruan dan lidahnya terjulur layaknya mayat orang yang meninggal karena gantung diri. Ellen segera kembali pada kesadarannya. Logikanya menuntunnya pada langkah terbaik yang harus ia lakukan saat itu, yaitu sesegera mungkin meninggalkan tempat parkir. Maka ia segera meloncat ke atas motornya, menyalakan mesin, lalu menarik tuas gas sekuat-kuatnya. Melalui kaca spion, Ellen melihat tubuh perempuan itu melayang-layang mengejarnya. Perempuan itu memanggil-manggil Ellen yang sudah sangat ketakutan.
Elan pun terus memacu gas motornya. Ketika tiba di jalan raya, barulah hantu perempuan itu menghilang. Nah, itu dia cerita kita malam ini. Menjelang tidur, terus memberikan cerita-cerita horor yang bisa mengantarkan tidur nyenyak kalian lebih dalam dan lebih sehat. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Menjelang Tidur, jangan lupa like, comment, share, kemudian subscribe channel Menjelang Tidur agar kalian tidak ketinggalan video satupun dari Menjelang Tidur. Karena Menjelang Tidur akan membantu kalian untuk bisa tidur lebih nyenyak, lebih dalam dan lebih sehat untuk menjalani aktivitas kalian sehari-hari. Dan bagi kalian yang menyukai cerita-cerita dari Menjelang Tidur, silakan tulis di kolom komentar kalau kalian memiliki cerita yang ingin kami tayangkan di Menjelang Tidur. Karena Menjelang Tidur akan menyiarkan video kalian secara gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.